There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita ke video, aku mau absen dulu nih, dari daerah mana dan dari kota mana aja nih video aku. Kadang-kadang aku suka penasaran ya teman-teman, kalian tuh di daerah mana aja, bisa komen-komen di bawah kolom komentar ya. Nah, aku ucapkan terima kasih juga untuk kalian yang udah ngeklik video aku yang sangat sederhana ini. Nah, di sini tuh aku mulain aktivitas aku dengan masak-memasak ya teman-teman. Ini tuh lanjutan video aku yang kemarin yang waktu aku tuh habis bebersih. Nah, di sini aku mau masak-masak lagi. Pokoknya dapur itu habis dibersihkan, diserakin lagi ya teman-teman. Piring itu habis dicuci ya dikotorin lagi. Itu adalah kerjaan kita setiap hari yang berputar-putar ya teman-teman. Pokoknya setiap hari kehidupan seorang ibu rumah tangga tuh gak jauh-jauh lah dari kehidupan yang berulang-ulang ya teman-teman. Jarang banget sih kehidupan kita tuh kayak yang berubah-ubah. Pasti berulang terus ya. Masak, nyuci, ngepel, bersihin rumah, ngurus anak, antar anak sekolah, jemput anak sekolah, balik lagi ke rumah, nyuci lagi, nyapu lagi, terus ngurusin suami, bersihin kamar, ganti spray, ya gitulah teman-teman. Gak tahu pekerjaan apa yang spesial di ibu rumah tangga. Tapi walaupun pekerjaan kita itu aja, pahala kita tuh sangat besar ya teman-teman. Pahala kita itu adalah yang luar biasa. Jadi kalau ada yang menganggap ibu rumah tangga tuh kayak mana ya, kerjaannya di rumah aja, itu salah banget ya. Ibu rumah tangga itu adalah seorang wanita yang sudah berani memutuskan untuk meninggalkan pergaulannya demi keluarganya. Itulah menurut aku ya, karena setelah menjadi seorang ibu rumah tangga, aku tuh agak sedikit ya, circle pergaulan itu ada sedikit. Aku tuh jarang banget nongkrong sama temen, kumpul sama temen tuh aku jarang banget. Waktu aku memang udah habis untuk ke keluarga ya teman-teman. Jadi biasanya tuh bangun pagi, subuh, aku sholat subuh dulu, beresin sarapan atau bekal anak aku, mandiin anak aku, terus kayak ngantar sekolah, nanti siangnya bersihin rumah, nyuci, sampai nanti jam 10 jemput lagi anak sekolah, ngurus lagi si abang sekolah, sampai jam 2 nanti baru agak bisa istirahat. Di jam 2 tuh biasanya aku bawa tidur ya untuk istirahat sampai jam 4. Jam 4 aku bangun sholat asar, terus mandiin anak-anak lagi, ngurusin anak-anak lagi, masak lagi, sampai malam nanti ngajarin anak-anak lagi. Pokoknya waktu seorang ibu rumah tangga tuh padat banget, 24 jam itu rasanya kurang ya teman-teman untuk kita. Jadi kayak circle pertemanan atau pergaulan itu agak sempit semenjak menjadi seorang ibu rumah tangga. Berbeda dengan seorang ibu yang memutuskan masih bekerja. Sebenarnya itu juga mulia ya teman-teman, karena beliau mau membantu perekonomian keluarga. Tapi di sini aku pribadi dulu sempat berpikir kalau aku tuh ingin membantu perekonomian keluarga, tapi malah berujung jadi bukan membantu, malah jadi tulang punggung rasaku ya teman-teman. Karena semenjak aku bekerja, malah rezeki suami tuh agak seret. Aku nggak tahu sih kenapa, tapi setelah aku putuskan untuk aku berhenti kerja, alhamdulillahnya rezeki suami aku tuh lancar gitu ya. Mungkin karena suami aku tuh kan bukan seorang pekerja atau seorang yang berpangkat gitu ya, maksudnya kayak bertitel yang mempunyai gaji yang tetap nggak berubah-ubah. Karena suami aku tuh kayak bekerja harian atau bekerja borongan gitu ya teman-teman. Beda halnya dengan para suami yang memang dalam setiap bulannya tuh penghasilannya tuh udah pasti gitu ya, maksudnya memang udah gajinya segitu, pendapatannya memang segitu. Di saat istrinya bantu ya makin meroket perekonomiannya. Beda halnya dengan itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya matematika Allah itu kayak ya udah gitu loh, mungkin rezeki kamu tuh dititipin sama suami kamu, jadi kamu tuh di rumah aja ngurus anak, ngurus rumah,
terus ngurus suami gitu ya. Jadi biarin aja suami yang memaku untuk si perekonomian. Makanya ya udahlah, menurut aku kerja sama aku nggak kerja tuh sama aja. Jadi aku putusin untuk berhenti kerja. Paling aku hanya bantu-bantu sekedar aja ya teman-teman. Ya seperti ngonten. Konten ini juga sedikit demi sedikit bisa menghasilkan cuan ya, walaupun cuman setetes demi setetes, tapi ya udah, karena kan kayak ngonten kan memang aktivitas rumah tangga ya, jadi memang sekalian gitu ya teman-teman. Kalau untuk bekerja di luar untuk saat ini aku nggak dulu, soalnya aku tuh nggak bisa percayain anak aku ke siapapun ya teman-teman, karena gimana ya, eh, dalam lingkungan aku atau daerah aku tuh dunia yang sangat kejam untuk anak-anak sih menurut aku, karena saudara sendiri aja tuh bisa menjahati saudaranya gitu ya. Jadi tak ada yang lebih baik menjaga anak-anaknya tuh selain ibu dan ayahnya. Jadi aku memutuskan untuk menjaga anak aku dulu. Nanti kalau memang anak aku udah besar-besar, udah tahu baik buruk, udah tahu jaga diri, udah tahu melawan, maksudnya kalau ada yang jahatin udah tahu membela dirinya, aku baru mungkin agak berani melepaskan mereka. Untuk sekarang anak-anak aku tuh masih kecil, kejahatan untuk anak kecil itu masih banyak banget. Kemarin juga aku baru dapat berita ada anak-anak yang di pesantren aku nggak tahu jelas itu pesantren mana, dia tuh dipulangkan dengan keadaan yang tidak bernyawa lagi karena katanya tuh dia sakit atau apalah, sampai kain kafannya tuh pengen dibuka sama pihak keluarga tapi malah dilarang sama pihak pondok pesantren. Akhirnya ada para tetangga dan saudaranya yang ngotot banget ingin buka si kain kafan karena ingin melihat si anak untuk terakhir kalinya. Setelah kain kafan dibuka ternyata ada darah yang bercucuran, masih seger banget darahnya. Terus wajah anaknya tuh kayak bonyok, luka, hidungnya patah, terus matanya lebam, kayak habis dianiaya gitu loh teman-teman. Jadi dari situ tuh aku kayak takut banget gitu. Sebenarnya kemarin aku pengen banget masukin anak-anak tuh ke pesantren, tapi setelah aku pelajarin banyak banget kejadian yang sangat aneh, kejadian yang betul-betul di luar nalar, kejadian yang ada di pesantren. Dari situ tuh aku rada takut ya sama suami untuk masukin anak aku ke pondok pesantren. Jadi aku lebih memilih untuk menjaga anak aku sendiri, mengawasin anak aku sendiri. Jadi soal agama aku lebih bagus masukin anak aku ke sekolah agama yang betul-betul agamanya banyak, dan untuk sekolah swastanya aku masukin ke sekolah swasta, biar deh anak aku belajar dua tempat daripada aku harus nggak lihat anak aku gitu ya. Walaupun aku kayak dia sekolah pagi sampai siang, terus sekolah siang sampai sore, lebih baik seperti itu, aku bisa mengawasinya gitu ya teman-teman. Mungkin berbeda dengan kalian yang lain ya, ini tuh kayak aku aja sih pribadi, mungkin yang lain mengatakan gak semua tempat pesantren seperti itu, cuman aku pribadi takut banget memasukkan anak aku ke pesantren atau pondok pesantren. Tapi itu bukan maksud aku menggurui atau yang lain ingin masukin anaknya ke pesantren kayak sejenis menghasut. Bukan ya teman-teman, aku cuman ini hanya pemikiran aku saja. Oke deh, kita kembali aja ke video ya teman-teman. Ngoceng ngadul ngidul entah sampai mana-mana. Nah sekarang kita balik aja ke video biar nggak panjang banget ya si cerita tadi. Nah di sini tuh aku mau masak ini nih, ceker sama si nangka muda. Kemarin itu aku nemu nangka muda gitu ya. Jadi aku pas beli cabe, wow harga cabe naik lagi teman-teman, karena mau bulan puasa kali ya, atau mungkin karena banyak panen cabe yang gagal, atau karena memang udah faktor hukum alam, setiap lebaran, bulan puasa, hari-hari besar itu semua perekonomian naik. Jangan salahin Pak Prabowo ya teman-teman. Pak Prabowo tuh masih baru naik dan belum dilantik loh. Karena banyak banget di TikTok, di IG ataupun di Facebook yang bilang katanya semenjak Pak Prabowo naik kok malah semua bahan-bahan tuh naik ya, sampai listrik juga naik. Oh iya BTW naik banget ya listrik teman-teman.
Untuk daerah kalian gimana? Naik juga nggak kemarin-kemarin? Biasanya aku isi 50.000 token. Itu tuh jumlahnya tuh sekitar 23-an apa berapa ya? Kalau isi 50.000, 21 kayaknya ya. Lah kemarin aku isi 50.000 tuh cuman 1.900 gitu loh teman-teman. Itu tuh betul apa enggak sih? Cuman 19 gitulah, 19 watt atau apalah namanya itu ya. Biasanya kan 21 atau 22 gitu, aku kurang ingat. Lah ini cuman 19 aja gitu, semua pada naik banget dari listrik, air, terus beras, bahan pokok, perbumbuan, sayur mayur itu naik banget teman-teman. Gimana nih? Gimana dong? Malah hasil kerja gaji atau pendapatan suami tuh netap segitu aja nggak ada naik-naiknya. Ya udahlah, kita sabar aja ya teman-teman, berdoa aja semoga rezeki kita lancar. Ini dia masakan aku, ada yang ngiler nggak? Kalau ada yang ngiler boleh datang ke rumah aku bawa piring ya, nanti kita makan sama-sama. Kalau dekat pasti nih pada ketok pintu aku. Karena ini tuh mantul banget ya, walaupun sederhana. Oke deh teman-teman, selesai aku masak. Itu tuh tadi masaknya aku sorean, jadi ini tuh tinggal aku ngangkatin jemuran. Ini tuh masih sekitar jam 3-an gitu, tapi aku ngangkatin aja jemuran karena aku lihat ada yang udah mau bakar-bakar teman-teman. Nah di sini tuh aku pilihin dulu yang kering-kering, aku angkat dulu yang kering-kering ya teman-teman, biar nanti nggak tercampur gitu. Aku takut banget nanti si cucian aku tuh bau asap, jadi di sini aku angkat cepet aja. Nanti yang basah nanti aku biarin dianger, tapi aku angkat gitu ya, aku letakin di dapur aja. Soalnya nanti kalau kena asap jadinya kayak pakaian panggang dong. Mau larang juga nggak mungkin ya teman-teman. Mau gimana lagi, sebenarnya ini cuaca masih panas banget. Kalau jam 5 sampai jam 5 sore aja pun ini pasti bakalan kering semua ya. Tapi daripada si baju aku bau asap, ya udah di sini aku angkat aja. Karena pesan Pak suami itu katanya yang waras ngalah, katanya gitu. Jadi aku sebagai orang yang waras, aku ngalah aja ya teman-teman. Kita tuh nggak usah cari keributan gitu. Ya udah, kita yang penting kalau masih bisa kita warasin ya udah diwarasin aja. Nah di sini tuh ternyata yang kering tuh kayak yang yang tipis-tipis gitu ya, yang kayak baju-baju yang agak nggak terlalu tebal gitu. Tapi kalau kayak celana-celana tuh masih pada basah gitu, harus dijemur 1 hari lagi. Tapi ya udah di sini diangkat aja biar nanti nggak bau asap ya teman-teman. Nah ini tuh nggak terasa ya teman-teman, kegiatan aku sampai sore ya, aku kegiatan cuman aku buat jadi 2 video karena kemarin kan durasinya kepanjangan, jadi aku bagi 2 gitu ya teman-teman. Takutnya nanti kalian bosan liatin video aku itu aja ya teman-teman. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil sih dari setiap video yang aku share dan aku bagikan ke kalian. Dan semoga kalian bisa terhibur dengan apa yang aku sharingkan dan apa yang aku katakan. Kalau seandainya ada kata-kata aku yang menyinggung perasaan kalian atau memang perbuatan aku yang kurang layak, aku mohon maaf ya teman-teman, karena sebenarnya aku tuh adalah seorang yang pendosa, seorang yang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan ya teman-teman. Nah di sini tuh aku tinggal nutup-nutupin si gorden jendela karena ini tuh udah jam 6-an gitu ya. Karena mau beresin anak-anak mau berangkat ngaji lagi, jadi di sini aku garcep aja tutup-tutup jendela. Soalnya di sini nyamuk banyak banget teman-teman. Kalau nggak cepet-cepet ditutup tuh nyamuk bakalan bertamu ke rumah aku dan dia tuh akan jadi Dracula di rumah aku ya. Jadi sebelum mereka masuk aku biasanya udah tutup-tutupin pintu dulu. Nah ini udah selesai, aku tutupin jendela, pintu juga udah aku tutup. Anak juga, si abang juga tadi baru pulang sekolah dan dia tuh mau berangkat ngaji lagi. Kakak juga mau berangkat ngaji, ini si Ade juga udah aku mandiin. Pokoknya kegiatan aku hari ini tuh masih kegiatan formal biasa yang masih aku kerjain setiap harinya ya. Gak ada yang berbeda sedikit pun.
Nah teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari aku. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kalian yang udah selalu support aku, yang udah selalu like, yang sudah selalu komen channel sederhana aku ini, komen-komen positif. Yang baru datang langsung subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua, karena jujur aku manusia biasa yang gak bisa balas satu persatu. Aku hanya bisa doakan kalian, semoga apa yang kalian cita-citakan dan apa yang kalian wujudkan terwujud di tahun ini. Untuk kalian yang lagi berjuang, semangat terus ya teman-teman. Semoga Allah mendengar doa-doa kalian semua, dan semoga kalian bisa menjadi orang yang sukses dimanapun kalian berada, dan apapun yang kalian kerjakan semoga berhasil. Sampai sini dulu video aku kali ini. Sampai jumpa lagi di next video aku ya teman-teman. Ikutin terus channel aku, semoga bermanfaat dan semoga kalian terhibur. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.